Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali perihal kasih yang semula pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan melihat saudara apa sebenarnya yang dimaksud meninggalkan kasih yang semula dalam kitab Wahyu pasal 2 tersebut, di mana Tuhan Yesus menyoroti, mengoreksi, menegur kehidupan jemaat di Efesus yang dikatakan dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi apa yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula di sini? Ada apa dengan jemaat di Efesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pada waktu Paulus menulis surat Efesus, gereja Efesus ini begitu berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan, ya. Dan tentunya ketika mereka berkobar-kobar mengasihi Tuhan, itu juga berimplikasi kepada kasih antar sesama, ya. Kalau seseorang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tentunya itu juga akan berimplikasi kepada sesama. Jadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh pasti juga mengasihi sesama. Jadi secara implisit dapat kita lihat bagaimana kasih daripada jemaat di Efesus itu berkobar-kobar. Dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24. Demikian di sana dikatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dengan kasih yang tidak binasa. Dengan kasih yang tidak mati. Ini secara implisit memperlihatkan kepada kita bahwasanya pada waktu itu kasih daripada jemaat Efesus itu begitu berkobar-kobar. Dan ini firman yang mencatat seperti itu. Nah, sementara dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Yesus mencela mereka. Dikatakan ayat 4 tadi saya sudah baca. Namun demikian aku mencela engkau karena telah meninggalkan kasih yang semula. Berarti kan ada degradasi kasih, ya. Kualitas kasih daripada jemaat Efesus itu sudah berubah, ya. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula itu. Jadi apa yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula itu? Yang tadinya mereka berkobar-kobar mengasihi Tuhan, mereka begitu luar biasa, sampai dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 24 tadi, mereka itu memiliki kasih yang tidak binasa loh, kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang tidak dapat binasa, kualitas kasih yang seperti itulah yang sudah ditinggalkan oleh jemaat di Efesus. Sampai Yesus sendiri mengancam jemaat Efesus kalau mereka tidak bertobat, tidak kembali kepada kasih yang semula itu, Tuhan Yesus akan mengambil kaki dian daripada mereka, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula. Nah, jadi dapat kita melihat diri kita, dapat kita mengevaluasi diri kita. Kalau seseorang sudah di dalam Kristus sungguh-sungguh benar-benar pernah mengalami lahir baru, ya, sudah mengalami lahir baru, maka harusnya dia pernah mengalami kasih yang berkobar-kobar, kasih yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Kalau Anda pernah mengalami hal itu, ya, pada waktu Anda jatuh cinta kepada Tuhan, jatuh cinta pertama, cinta mula-mula, ya tentunya karena Tuhan yang mengaruniakan cinta itu kepada diri Anda. Dan mari kita lihat, kita evaluasi, apakah saat ini, apakah sekarang masih seperti itu kasih kita kepada Tuhan. Dan tentunya itu juga dapat diukur bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa.
Kalau sudah ada perubahan, kalau sudah semakin pudar, nah, itulah yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Dan kalau ada orang mengatakan, saya tidak pernah mengalami kasih yang berkobar-kobar, kasih yang luar biasa, kasih yang begitu hebat, ya berarti Anda belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Anda belum pernah mengalami yang namanya lahir baru. Orang yang sudah lahir baru itu pasti pernah mengalami yang namanya kasih yang semula, cinta pertama kali kepada Tuhan. Dan jadi itulah yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula. Nah, kemudian pada bagian yang kedua ini saya mau sampaikan kepada kita, kira-kira apa saja sih yang membuat seseorang dapat meninggalkan kasih yang semula, ya, yang menyebabkan kasih seseorang memudar, ya, kasih seseorang merosot kepada Tuhan. Dan tentunya itu juga sejalan. Ketika seseorang pudar kasihnya kepada Tuhan, pudar juga kasihnya kepada sesama. Setidaknya ada beberapa hal, namun pada kesempatan ini saya hanya bagikan dua. Yang pertama, dosa cinta uang, ya. Matius pasal 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, ya. Mamon tentunya berbicara uang juga, ya. Berbicara uang, berbicara harta benda. Jadi seseorang dapat semakin merosot kasihnya kepada Tuhan kalau dia memiliki kecintaan akan uang, ya. Cinta akan uang membuat seseorang kasihnya memudar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, cinta dunia. Kalau kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi cinta akan dunia itu membuat seseorang secara otomatis tentunya cintanya akan Tuhan akan memudar, ya. Cintanya akan Tuhan akan merosot. Karena apa? Persahabatan dengan dunia itu membuat seseorang bermusuhan dengan Allah. Cinta akan dunia membuat seseorang menurun, memudar kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Itu berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita berjuang menguasai diri supaya tidak cinta akan uang, yaitu mamon, supaya kita juga tidak cinta akan dunia yang akan binasa ini. Jadi itulah hal-hal yang bisa mengakibatkan seseorang kasihnya, cintanya merosot. Jadi tidak sama lagi pada waktu pertama kali dia jatuh cinta kepada Tuhan, ya. Jadi seseorang akan mengalami penurunan kasih, ya, merosot cintanya jikalau seseorang tersebut sudah mulai cinta akan uang, cinta akan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada pertanyaan seputar tentang kasih yang semula atau tentang yang lain, silakan hubungi kami pada nomor yang tertera pada bagian akhir daripada video ini. Dan terima kasih buat dukungannya. Dukung terus channel ini saudara untuk berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga penjelasan saya yang sederhana ini boleh menginspirasi, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Salam.